tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah mudahkan kita masih bisa hidup pada hari ini dan menghadiri majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal saleh dan juga Allah jadikan sebagai pembersih atas dosa-dosa kita yang di masa lalu. Selanjutnya kita panjatkan insyaallah salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, dan tentu dengan harapan agar Allah membalas dan memberikan apa yang telah dijanjikan. 1 kali salam hormat ini dibalas dengan 10 kali rahmat. Melanjutkan pada buku kita Sahih Hadits Qudsi, dan kita masuk ke bab baru setelah kemarin membahas keutamaan hari Arafah, dan kita sudah panjang lebar menjelaskan termasuk masalah haji dan keutamaan-keutamaannya. Ini babnya satu saja tentang masalah puasa dan sebuah hadis yang disebutkan, tapi nanti coba kita mengorek beberapa hikmah yang bisa diambil insyaallah. Saya akan bacakan hadis di halaman 121, babnya keutamaan puasa, nomor hadisnya 103. Artinya urutan 103 dari awal kita belajar. Di sebelahnya ada tulisan sahih, artinya hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah, kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini tentu disebutkan dalam riwayat yang lain yang serupa dengan ini juga sama riwayat Bukhari Muslim, lebih lengkap, yang bunyinya sesungguhnya puasa itu seluruh amal ibadah anak Adam akan dibalas sesuai dengan kadar, sesuai dengan seluruh amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya, kecuali puasa. Seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Allah berfirman, dia adalah milikku, maka aku akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan laparnya, hausnya, syahwatnya karena aku. Lalu orang yang puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia berbuka, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi riwayat yang saya sebutkan barusan ini adalah riwayat lengkap dari apa yang terpaparkan di sini. Tapi karena kita membahas hadits qudsi, kemungkinan besar penulis mengambil potongannya saja. Ini potongan hadits. Allah berfirman, semua amal ibadah anak Adam untuknya kecuali puasa, karena dia milikku dan aku membalasnya langsung. Mungkin ada beberapa hal yang kita ingin titik beratkan dalam masalah puasa ini. Tentu keutamaan-keutamaannya tidak asing lagi. Tetapi kita fokus misalnya masalah Ramadan, karena dia wajib. Ada mutiara dari kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in. Mereka selalu kalau ingin melakukan sebuah ibadah, mereka punya persiapan-persiapan. Dan persiapan-persiapannya adalah tahapan-tahapan untuk supaya menyempurnakan ibadah itu dan maksimal dapat pahala. Contoh misal, kalau mereka mau berkurban di Idul Adha, mereka sudah membeli dombanya dari 6 bulan sebelumnya. Lalu mereka sengaja gemukkan domba itu, ya, maksimalkan, kemudian disembelih pada saat sudah sangat gemuk, sehat, dan seterusnya. Itu contoh saja. Itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Begitu juga mereka kalau mau melakukan ibadah haji, ibadah umrah, mereka sudah programkan dari awal dengan niatnya, dengan persiapannya, dan seterusnya. Begitu juga dengan puasa. Kalau salafus salih dinukil, mereka itu melakukan dalam 1 tahun setelah Idul Fitri, 6 bulan setelah Idul Fitri, mereka berdoa agar amal-amal selama Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan menjelang Ramadan yang akan datang, itu mereka memohon agar Allah sampaikan di Ramadan. Nah, ini termasuk tahapan persiapan gitu. Ini mungkin poin ini kita perlu korek sedikit karena banyak orang yang tidak berpikir itu. Mereka berpikir, sudah Ramadan kapan datangnya, nanti saya akan puasa. Tapi ini enggak, dari 6 bulan sebelumnya sudah diniatkan. Niat ini sebenarnya semacam motivasi yang besar dalam diri untuk siap menyambut Ramadan, sehingga tidak kaget gitu.
Nah, di antara efek-efek persiapan ini adalah banyaknya orang berpuasa sunnah. Secara otomatis, karena dia punya niat 6 bulan lagi mau Ramadan, maka dia maksimalkan dirinya untuk persiapan. Di antara persiapannya adalah, selain niat dia banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Ya Senin Kamis, ya Ayyamul Bid, ya puasa apa yang dia bisa lakukan. Berarti termasuk juga puasa-puasa yang nafilah, yang sunnah, yang tidak ada hubungannya dengan perintah yang mutlak ya. Karena kalau Senin Kamis, Ayyamul Bid itu kan disebutkan fadilah secara khusus ya. Tapi ada puasa juga tanpa disebutkan keutamaannya. Diambil daripada hadis Bukhari yang pada saat Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan nggak?" Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu hari ini aku puasa." Nah ini bukan Senin Kamis, karena kalau Senin Kamis Nabi sudah nggak tanya lagi Aisyah ada makanan atau tidak. Tapi ini hari biasa, misalnya hari Selasa. Bapak Ibu lagi sehat, sudahlah saya mau puasa aja, dekatkan diri kepada Allah. Kita niat seperti itu saja sebagai tambahan ibadah kepada Allah. Itu juga ada jenis puasa ini. Dan dianjurkan oleh para ulama kalau bisa seorang muslim mengerjakan jenis puasa ini walaupun sekali seumur hidupnya. Jadi bukan di hari-hari yang ditekankan, bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid, memang dia puasa hari lain. Dan bukan juga membayar utang Ramadan. Untuk mempraktikkan hadis Nabi SAW tadi. Kalau Nabi pernah puasa di selain hari-hari yang ditentukan itu. Tapi tentu ini puasa sunnah. Cuma saja dalam mengerjakan puasa seperti ini, itu dianjurkan untuk menghindari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi selain hari-hari ini. Karena hari Jumat adalah hari raya kita tentunya. Sabtu, Ahad adalah hari raya orang-orang ahli kitab. Kita dianjurkan untuk tidak berpuasa pada saat itu. Kecuali, maksudnya cuma puasa berdiri sendiri ya. Kecuali puasa itu kita ikutkan dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya atau bertepatan dengan adanya perintah puasa. Kayak sekarang kan kena Ayyamul Bid nih, kemarin hari Jumat, hari ini Sabtu dengan besok Ahad. Nah karena ada perintah berkenaan dengan itu pas 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah, maka tidak ada masalah. Tapi di sini yang dilarang adalah puasa tadi yang sifatnya tambahan itu. Jadi nggak boleh misalnya hari Jumat atau hari Sabtu, hari Ahad, udah saya hari ini sehat, saya mau puasa saja. Itu nggak boleh. Jadi, kecuali diikuti dengan hari-hari sebelumnya atau memang bertepatan ada perintah di situ. Ini poin. Maksudnya di antara hal yang kita tambahkan ya. Juga masuk dalam masalah ini, masih di poin ini juga, mereka selain punya persiapan dengan puasa-puasa sunnah, mereka kembali mengulangi keutamaan-keutamaannya. Mengulangi, mereview lagi apa yang pernah dia tahu tentang puasa. Kembali lagi bacalah kalau kita sekarang ya. Jadi mereka duduk lagi mengenang, oh ternyata puasa Ramadan itu dalam hadis Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan juga karena mengejar pahalanya, dibersihkan dosanya yang lalu. Berarti dua syarat ini udah dipupuk 6 bulan sebelumnya. Bagaimana dia nanti akan menyambut Ramadan karena dia yakin Allah yang perintahkan. Ya, dan juga dia mengejar pahala-pahala maksimal. Dari sekarang dia sudah programkan, nanti Ramadan saya akan umrah Ramadan, nanti saya akan buka puasakan orang di rumah, nanti saya akan begini dan begitu. Ya, jadi dia sudah programkan dari awal. Niat-niat baik ini dicatat pahala oleh Allah walaupun belum sampai Ramadan. Kalau misal dia umurnya Allah sudah tutup sebelum Ramadan, maka secara otomatis dia akan panen pahala sesuai dengan niatnya. Jadi dia kembali mengingat lagi keutamaan-keutamaan itu. Oh ternyata ada hadis Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dari sekarang dia sudah niat setiap malam-malam Ramadan nanti saya akan sholat. Bukan nanti awal Ramadan baru diniatkan. Dari awal mereka niatkan sehingga persiapan jiwanya itu sudah ada. Itu beda tentunya. Kalau kita tiba-tiba mau umroh deh hari ini, besok berangkat. Beda dengan orang yang sudah 3-4 bulan sebelumnya gitu kan. Jiwanya jauh lebih siap. Tidak perlu lagi bingung dengan cuaca di sana. Memang dia punya kesiapan untuk itu. Jadi tiba Ramadan misalnya kalau puasa, mau panas kah, mau dingin kah, nggak penting bagi dia. Karena memang dia sudah niat mengejar keimanan dan juga mengharapkan pahala. Nah ini hikmah-hikmah yang luar biasa yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga ada motivasi-motivasi sebelum mengerjakan ibadah itu jauh sebelumnya. Kita dari pagi begini udah niat nanti malam saya akan sholat tahajud. Beda dengan orang yang tiba-tiba bangun nanti malam baru mau sholat.
Karena kita dari awal sudah niat, jiwa kita sudah siap. Kan sebenarnya niat itu seperti sebuah sinyal perintah yang kita niatkan dalam hati ke otak dan seluruh tubuh jadi siap kan gitu. Sekarang kita mau puasa, kita niatkan kan gitu. Kenapa harus ada niat dalam setiap ibadah? Karena itu akan menjadi motivasi. Jadi seperti ada perintah dari hati kita untuk menggerakkan otak, memerintahkan seluruh tubuh menerima, saya akan puasa pada saat ini. Saya akan begini dan begitu, gitu kan. Maka itu akan ada kekuatan tersendiri. Oh ternyata puasa Ramadan menjadi tameng dari api neraka. Karena Nabi SAW menjelaskan masalah itu kan. Was-as-siyamu junnah, kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang yang terkalian pada saat di kancah peperangan misalnya. Maka dia memang mengejar itu. Bagaimana nanti dengan puasanya dia akan selamat dari api neraka. Maka haus, lapar jadi kecil bagi dia. Secara otomatis karena dia menjadikan itu sebagai motivatornya gitu kan. Begitu juga dengan sebab masuk ke dalam surga misalnya. Ya, dengan mengejar pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan. Kata Nabi SAW sesungguhnya Allah menyiapkan pintu khusus untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali mereka. Kalau mereka masuk ditutuplah. Maksudnya pintu gerbang ini di dalamnya ada istana-istana. Fasilitasnya itu hanya dinikmati bagi orang yang rutin berpuasa. Seperti itulah. Begitu juga dengan orang yang sudah biasa puasa. Maka semestinya dalam persiapan-persiapan dia lebih meningkatkan kualitas. Jadi bukan cuma setiap Senin Kamis puasa, enggak. Pada saat dia lagi puasa, apa nih yang lebih baik daripada puasa minggu lalu? Misal minggu lalu dia hanya sekedar puasa saja. Jadi berjalan dengan pekerjaannya segala macam. Minggu depan ini saya puasa harusnya saya menambah dengan membaca 10 ayat per hari misalnya. Menambah dengan bersedekah sekian, menambah dengan buka puasain sekian orang. Jadi ada program tambahan yang dia lakukan. Karena menyibukkan diri dengan amal soleh seperti ini akan membuat kita jauh dari kemaksiatan. Sebenarnya untuk meninggalkan kemaksiatan kita tidak butuh potensi dan energi khusus. Tapi menyibukkan diri dengan amal soleh, buat program-program selalu dan Allah akan mudahkan tentu bagi seorang hamba yang rutin mengerjakannya. Maka itu akan membuat kita jauh dari kemaksiatan. Misal contoh teman-teman gak pernah berdoa. Tiba-tiba saja lagi sakit, lagi ada masalah lalu mau berdoa. Itu terasa berat doanya. Beda dengan orang yang selalu aja berdoa. Dan Allah akan munculkan ide-ide. Dari lisan dia mengucapkan doa mungkin yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Karena rutinitasnya dia mengerjakan itu. Kalau kita baru sekali sholat malam, akan beda dengan orang yang sudah berjalan setahun sholat malam. Akan banyak program-program muncul di sholat malam itu. Misal dia jadi baca 1 juz 1 malam, nanti dia akan pakai baju apa, nanti dia akan ajak temannya, atau muncul banyak ide. Dia biasa baca Quran dengan orang yang baru belajar baca Quran. Beda. Orang yang biasa baca Quran akan muncul ide-ide yang banyak sekali di ibadah itu sendiri. Dan seterusnya. Seperti itulah. Maka pengembangan ini penting. Nah, ini masuk dalam hikmah yang harus kita ambil daripada persiapan salafus saleh berhubungan dengan masalah keutamaan Ramadan itu. Atau puasa sendiri. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah. Sangat dianjurkan untuk dilakukan semaksimal mungkin. Kecuali orang punya udzur syar'i. Dia lupa, ada udzur syar'inya, sakit dan seterusnya. Tapi kalau tidak, dianjurkan puasa. Ya, dianjurkan puasa. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak akan ingin hidup di dunia. Yang pertama adalah menikmati dahaganya pada saat puasa. Justru dia menganggap itu sebuah kenikmatan tersendiri. Menahan haus pada saat puasa. Menahan ngantuk pada saat malam dengan sholat malam dan berteman dengan orang-orang saleh. Kalau bukan karena 3 hal ini, aku tidak mau hidup di dunia. Gitu. Artinya, dia jadikan itu sebagai program hidupnya yang di skala prioritaskan gitu ya. Jadi memang mereka memprogramkan masalah itu. Jadi memang kita harus menanamkan dalam diri kita untuk suka, cinta dengan ibadah-ibadah ini gitu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi ya, bagaimana kita punya persiapan-persiapan dan memahami dengan motivasi-motivasi agar kita bisa mengerjakan ibadah itu maksimal. Yang kedua, kita harus membentuk komunitas. Komunitas selalu ada, harus ada komunitasnya. Saya yakin tidak asing bagi Bapak Ibu kan. Ada orang yang suka motor, dia buat komunitas motor. Ada orang yang suka mobil, dia komunitas mobil. Kan gitu-gitu. Kenapa dia buat begitu? Supaya dia merasa di alamnya dia. Nah, membentuk komunitas ini ada dalam syariat kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya dan lingkungannya. Kalau Bapak Ibu mau mengerjakan sholat malam rutin, memang cari orang yang selalu sholat malam. Maka kita akan selalu termotivasi gitu ya.
supaya saling mengingatkan misalnya. Oke, kita sepakat di grup ya, nanti jam setengah 4, gitu kan, kita akan mengirim apa gitu ya, seperti apalah informasi hadis atau apa gitu ya. Atau mungkin ada yang bertugas dari grup itu, misalnya 20 orang bertugas setengah 4 malam, hari ini si Fulan, dia akan miss call teman-temannya yang 20 itu, untuk mengingatkan, besok si Fulan lagi, besok si Fulan lagi, dan seterusnya. Sehingga mereka punya program yang saling mengingatkan, ini sudah sholat malam nih. Ya. Jadi pada saat dia juga lagi malas, dia ingat, oh temannya akan diingatkan gitu. Akan bunyi itu, akan diingatkan. Dan memang itu peringatan sudah cukup sebenarnya, akan membuat kita mengingat kembali. Ya. Apakah itu tulisan, motivasi, dan seterusnya. Contoh saja, begitu juga pada saat kita na'udzubillah, punya sifat bakhil misalnya. Kita mengubahnya. Maka kita harus berteman dengan orang-orang dermawan. Ketemu sama orang yang royal, yang luar biasa, bagi sana, bagi sini. Nanti itu akan menggugah hati kita, oh ternyata seperti ini ya. Kan pernah kita sebutkan kisah tentang seseorang dalam hadits disebutkan, dia dengan sedekahnya bisa mengubah 3 orang sekaligus keadaannya. Yang pertama, dia temui seorang pencuri. Mau mencuri, kemudian dia niat malam hari keluar, ingin mengeluarkan hartanya. Lalu kemudian dia temuilah orang tersebut, dia tidak tahu ini pencuri atau tidak. Dia cuma mengatakan setelah ketemu, saya sudah niat karena Allah mau bersedekah malam ini, dan yang saya temui adalah Anda, ambillah. Lalu pencuri itu kaget. Padahal orang ini tidak tahu dia pencuri gitu. Maka karena niat baiknya, pencuri ini ngambil dan uangnya banyak, maka dia pun meninggalkan pencurian, kata Nabi SAW, dan menjadi orang baik. Itu juga dengan malam kedua dia keluar lagi bawa uang yang banyak, dia niat sedekah. Lalu siapapun yang temui dia niat berikan. Ternyata dia temui seorang wanita pelacur. Dia tidak tahu itu wanita pelacur. Langsung dia mengatakan, saya sudah niat karena Allah ingin mengeluarkan sedekah, maka saya berikan kepada Anda. Perempuan itu kaget. Dia bilang, apakah bukan kau karena mau nidiuri saya, pakai dan bahasa-bahasa seperti itu? Dia bilang, tidak. Saya karena lillahi ta'ala. Maka perempuan itu mengambil dan meninggalkan perzinahan, jadi dijadikan modal. Itu juga dengan saksi bahasan kita adalah orang ketiga. Dia temui ternyata orang yang bakhil, pelit sekali. Kemudian dia keluar malam ketiga, bersedekah dengan hartanya, dia begitu ketemu langsung dia kasih. Lalu dia bilang, ini saya niat lillahi ta'ala bersedekah, orang yang pertama saya temui adalah Anda. Maka dia kasih. Orang ini mengatakan, kau tidak tahu saya? Enggak. Lalu untuk apa kau kasih? Karena Allah. Maka dia terpukul karena selama ini dia kaya raya tidak pernah sedekah. Semenjak hari itu orang itu berubah menjadi orang yang dermawan juga. Artinya ada efek-efek pengaruh kalau kita membentuk komunitas itu. Otomatis gitu kan. Mungkin dari sekian komunitas ada orang yang lebih baik dari sisi ibadah, kita akan belajar gitu kan. Kita akan tahu. Dan banyak hal yang bisa kita belajar tentunya dari komunitas-komunitas yang sehat ini. Paling tidak kita akan punya rasa malu kalau kita melanggar apa yang sudah ada di komunitas itu. Ya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ini yang kita bisa ambil daripada hadis ini tentunya. Dan di sini karena cuma disebutkan sebuah hadis, maka kita akan pindah ke bab yang setelahnya.